Allah lah. Apa? Kuasa Loh, kalau Allah. yang namanya kuasa itu lebih dari manusia, bukan kurang dari manusia. Kalau manusia biasanya hidup 100 tahun, maka kuasa itu hidup 1000 tahun atau 2000 tahun atau tidak pernah mati sama sekali. Baru itu kuasa. Lah kalau misalnya kuasa yang harusnya disalib 3 hari, ini 3 jam udah meninggal, apa kuasanya? Kalian percaya Yesus? Percaya Yesus itu gimana maksudnya? Percaya Yesus disalib? Yesus yang Yesus begini, percaya yang Yesus ajarkan itu percaya tidak? Yang Yesus ajarkan ya percaya, biasa-biasa aja kok. Oh, biasa, bukan percaya. Iya. Itu apa ya? Ajaran biasa-biasa aja. Maksudnya kan Konfusius juga udah ngajarin kasihilah musuhmu sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Maksudnya nggak ada yang spesial kalau buat gua. Begini. Terus Nabi Muhammad kalian percaya yang dia omong? Percaya. Percaya sekali kan? Percaya sekali. Begini, Yesus lahir dulu. Kalau penyaliban itu bukan Yesus yang ngomong, penyaliban itu kan kejadian yang dilihat oleh mata kan gitu. Bukan Yesus ngomong, saya waktu itu disalib 3 hari lalu kemudian saya bangkit. Enggak gitu Yesus ngomongnya. Dengar. Yesus yang lahir duluan atau Nabi Muhammad? Yesus duluan lahir. Itu dia. Jangan ajarkan bapak, jangan ajarkan kakak. Adek. Ngajarin apaan? Di sini gue bertanya bukan ngajarin. Kalau ngajarin kan kemarin malam udah gue. Sekarang gue mau mengosokkan diri. Gue mau belajar gitu loh. Percaya kepada Yesus. Nah, iya gue mau percaya kepada Yesus. Cuma kalau penyalibannya belum jelas gimana? Nah itu sejarah, Iya itu sejarahnya memang ada, penyaliban sejarah ada gitu. Nah cuman kan yang ditutupi oleh kawan-kawan Kristen, ternyata Yesus itu tidak bangkit di kayu salib. Yesus itu matinya. Yesus itu matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Ini kan praktek sulap. Kan dia diturunkan lalu mayatnya simpan di goa, lalu dibangkitkan itu. Nah itu dia gitu. Ngapain kalau mau bangkit aja di depan masyarakat gitu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Kok malu-malu? Bukan malu-malu, mujizat, Ya kalau mujizat perlihatkan depan orang banyak gitu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Perlihatkan. Perlihatkan kok di goa. Siapa yang lihat orang bangkit di goa? Iya mah. Kan setelah itu dia perlihatkan kepada murid-muridnya duluan pertama. Iya, lihat saya bangkit gitu. Orang nggak lihat lu mati. Orang nggak ada yang lihat lu mati. Tahu-tahu lu ini mana? Ini kan kayu salibnya Yesus. Yesusnya mana? Oh, Yesusnya di goa ya. Oh, di goa. Iya gitu. Kan mereka tahu itu mati kan? Jadi tidak ada seorang pun yang menyaksikan bahwa Yesus itu matinya di kayu salib lalu bangkit juga di kayu salib, nggak ada. Orang-orang ketika ke kayu salib, kosong kayu salibnya. Ada. Terus tiba-tiba ting, Yesusnya muncul. Murid-muridnya ini mah sulap namanya. Kalau mau dibilang bangkit, nih gua ajarkan. Kalau lu mau bilang Yesus bangkit, aturannya Yesus mati di kayu salib, bangkitnya juga di kayu salib. Jangan ada gua-guanya. Paham ya? Kan dia kan sudah bilang dia bangkit dalam waktu 3 hari. Lah iya bangkit dalam waktu. Emang kalau mayatnya di atas kayu salib 3 hari apa masalahnya sih? Tidak, kan masalahnya begini, Bang. Yesus kan salib jam 12, jam 3 mati. Setelah itu diturunkan kan? Ngapain diturunin? Itu mereka yang manusia yang menurunkan, bukan ngapain lagi. Nah ngapain? Kalau memang kuasa, kalau memang mujizat, ngapain diturunin? Nah itu dia, bukan perintah Tuhan yang menurunkan Yesus, tapi manusia yang menurunkan kenapa Yesus. Tuhan membiarkan? Karena dia sudah mati lah, masa dia sudah mati. Lah itu dia, balik lagi ke yang gue bilang di awal, kesangsian gue di awal. Kenapa 3 jam disalib udah meninggal? Kalau cuma 3 jam disalib udah meninggal, nggak usah Tuhan yang turun. Siapa kayak Pegasus kayak saya kayak orang planet Namek kayak, nggak perlu Tuhan yang turun. Perkara 3 jam meninggal. Ya elah. Yang kayak gini diagung-agungkan. Aduh, ini. Lu lihat Palestina sono 3 bulan disiksa. Dapat apa? Ya dapat suntuk lah, apalagi. Enggak ada, dapat tai saja itu. Tai itu perjuangan, bre. Itu resistensi gitu loh. Gitu loh. Sekarang itu tertulis. Ya maksudnya ya tertulis gitu. Cuman
Cuman lu kan bisa berpikir gitu loh. Tertulis bahwa Gaza akan dihancurkan. Iya, cuma nggak hancur-hancur ini 3 bulan. Artinya apa? Coba artinya masih ada perlawanannya, video-videonya masih ada perlawanannya. Artinya apa? Artinya Palestina, warga Gaza Palestina itu lebih kuasa daripada Yesus. Itu intinya. Oh, jalan 7 bulan. Sudah tertulis, Bang, bahwa Gaza itu dihancurkan, akan dihancurkan. Terjadilah sekarang. Nah inilah kitab suci kalian yang berikutnya. Gaza akan dihancurkan. 7 bulan gak hancur-hancur. Butuh berapa tahun Tuhan ngancurin? Sekarang hancur, sekarang. Terus kenapa beritanya masih ada banyak? Kenapa beritanya masih ada banyak perlawanan di sana? Kapan hancurnya? Jadi ada 2 di sini. Pertama penyaliban Yesus meleset. Pertama penyaliban Yesus meleset. Apa tuh? Coba lihat di Gaza hancur. Yang namanya hancur nih, contoh kayak gini, suku Indianya tidak melawan, sekarang negaranya dikuasai orang kulit putih yang beragama Kristen, itu hancur. Punah. Tidak ada perlawanan sama sekali. Nah, itu baru. Yang namanya hancur, yang namanya kalah. Itu kayak suku pribumi Kanada. Suku pribumi Kanada yang sekarang sudah hilang lalu digantikan oleh orang Kristen kulit putih dari Eropa. Hancur, punah, kalah gitu. Itu terbukti kalau Kanada sama Amerika. Mana buktinya? Coba tunjukkan. Apa tuh? Coba tunjukkan buktinya biar saya lihat. Bukti apa nih? Jangan sampai cerita mitos itu. Yang mana? Apa? Orang kulit putih tadi yang musnah tuh. Bukan suku pribumi Amerika sama Kanada musnah oleh orang kulit putih Kristen Eropa. Jadi orang Kristen kulit putih ini menang gitu. Dia datang ke sana, dia menang. Tanahnya ditempati. Itu baru menang, bre. Nah, Israel kan sekarang apa tuh? Sekarang Gaza belum dikalahkan kan? Belum kalah. Nanti dikalahkan itu. Lama banget, katanya kuasa Tuhan, katanya umat pilihan Tuhan. Lama banget namanya Tuhan. Pasti ada ujiannya. Yang namanya Tuhan itu jadi maka jadilah. Jadi gitu baru. Oh, begitu Yesus dilahirkan dulu kok. Nah, itulah kenapa apa ya? Kelahiran Yesus itu mujizatnya itu karena tidak ada sperma laki-laki gitu loh. Sisanya normal. Nah, Yesus dilahirkan dulu kan menurut kuasa Tuhan harus memprosesnya, bukan langsung masuk kuasa Tuhannya. Nah iya, kalau misalnya karena Yesus manusia jadi normal, kuasa Tuhannya itu adalah tanpa benih laki-laki, itu di situ kuasa Tuhannya. Yesus kalau misalnya mau dibilang Yesus ini adalah anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan, ya turunnya ngapain lewat lubang rahim wanita kan gitu. Kan bisa turun kasih apa kayak hiruk pikuk di langit kayak tetet anak Tuhan turun gitu dong harusnya. Berarti kau tidak percaya Allah? Gue nggak percaya Tuhan yang beranak lalu kemudian anaknya turun ke dunia, nggak percaya. Kau percaya Allah tidak? Apa Allah percaya? Gue percaya Tuhan gue. Nah itu dia, Allah yang melahirkan Yesus. Nah itu di mana Tuhan ngomong kayak begitu? Kau percaya tidak? Di mana Tuhan ngomong kayak begitu tuh di mana? Jangan difitnah maksudnya tuh. Kan malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan itu kepada Maria. Nah coba dia bilangnya apa malaikat Gabriel? Dia bilang apa nih? Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan memberi namanya Yesus. Anak laki-laki bukan anak Tuhan. Kalau saya itulah kawanku. Itulah makanya. Ini kalau saya sudah mengerti semua kitab suci ini, saya omong bebas ini. Udah lah, benar diterima kenyataannya. Segala sesuatu yang diceritakan tentang Yesus terlalu dilebih-lebihkan gitu. Padahal itu biasa aja. Dilebih-lebihkan lah. Bahwa disalib 3 jam doang dilukan. Ya elah, semua orang juga bisa disalib 3 jam doang, bre. Gitu loh. Maksudnya nggak ada yang spesial dari hal itu gitu loh. Enak juga ya kalian ngomong.
Ya iya, karena kita berbasis data, karena kita belajar, makanya kita enak untuk berbicara lepas gitu loh. Begini Bang, karena soal agama ini kan bertentangan. Namanya sudah beda agama pasti bertentangan. Agamanya bisa karena bertentangan. Ya udah gini nong. Coba deh, gua nggak akan ngebantah lu ngomong apa setelah ini. Coba lu jelaskan kepada gua Tuhan yang macam apa yang disalib 3 jam aja udah meninggal. Anak Tuhan yang macam apa? Coba. Bukan Tuhan lah, dia utusan. Bukan anak Tuhan tadi gua bilang. Ngomong begitulah. Tadi udah. Anak Tuhan yang macam apa? Disalib 3 jam udah meninggal. Coba jelaskan. Begini Bang. Coba, ya. Itu kan yang diatur Allah. Ya. Bukan manusia. Kau Kau percaya Allah tidak? Ya percaya Tuhan. Kenapa? Nah itu. Berarti kau percaya Allah. Kau percaya Allah, kau percaya dialah yang dia yang buat. Dia mau bikin dia mati kapan? Mau mati 3 jam? Mau 2 jam? Itu kan kuasa Allah, bukan kita yang bikin. Artinya tidak ada kuasa Tuhan kalau buat gua. Ada. Enggak dong. Kalau misalnya Yesus disalib, terus di tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-9 belum mati-mati juga, baru kuasa Tuhan. Dia belum mati. Padahal dia disalib tahun 70, sekarang tahun 120 masih belum mati. Masih menggantung dia di sana dan ngobrol dengan orang-orang Yerusalem. Baru itu kuasa Tuhan. Berarti kau tidak percaya Tuhan Allah. Ya nggak percayalah kalau 3 jam doang, apalah itu, bre. Memang kau tidak percaya Tuhan Allah lah. Yang gue nggak percaya lah tuh Tuhan Allah yang lu bilang juga nggak pernah ngomong tuh ada penyaliban. Ada. Nggak ada Tuhan lu ngomong ada penyaliban, nggak ada, bre. Nggak ada. Yang menyalibkan gitu dong, manusia, bukan Tuhan. Apa tuh? Yang bukan maksudnya Tuhannya Yesus ini, Tuhannya Yesus tuh nggak pernah ngomong akan ada penyaliban dia untuk. Pernah ngomong. Nah kalau gitu jangan difitnah. Dia tidak ngomong lah. Kalau gitu jangan difitnah. Kalau Tuhan nggak ngomong sesuatu tentang apapun, jangan difitnah. Terus fitnahnya tadi bunyinya apa fitnahnya? Nah, fitnahnya misalnya iya itu kuasa Tuhan, itu kehendak Tuhan. Nah, Tuhan kapan berkehendak untuk melakukan penyaliban? Kan nggak ada. Bukan menghendaki untuk penyaliban, untuk kehidupan lah. Dia yang mengatur. Ya kalau kehidupan itu benar. Cuma kalau menghendaki penyaliban itu salah. Nggak usah diimani. Bilang menghendaki penyaliban tadi. Tadi bilangnya kuasa Tuhan. Kan kuasa Tuhan yang mengatur hidup manusia. Nah sekarang di mana kuasa Tuhan diceritakan oleh Tuhan itu sendiri akan ada penyaliban untuk menebus dosa manusia? Ada nggak? Tidak ada Tuhan omong begitulah. Nah kalau gitu fitnah semua yang kalian imani. Fitnah bagaimana? Ya fitnah, Tuhan nggak pernah ngomong ada penebusan dosa manusia melalui penyaliban, tapi kalian ngomong ada penebusan dosa melalui penyaliban manusia. Itu fitnah semua. Bukan B, fitnah, C, D, E, F, G. Oke lah Bang. Sama-sama. Walaupun apa nih kita satu Allah, tetapi kau masih belum percaya juga Allah. Enggak, lu yang fitnah Tuhan. Begini Bang, semoga kita sampai ke antara kita berdua ini Bang. Semoga kita bertemu antara di neraka dan surga. Enggak. Kalau ketemu di surga, amin. Itu artinya Nong mendapatkan hidayahnya. Kalau di neraka enggak. Ya Nong ya, jemput hidayah. Ini gua begini, Bang, Bang. Apa? Bang, yang mengatur kita masuk ke neraka dan ke surganya bukan kita sendiri, Bang. Bukan kita yang memilih, Bang. Tapi kita diberikan pilihan. Bukan kita yang memilih, Bang. Kita nanti baru tahunya sudah mati kita masuk neraka ke surga, itu yang kita tahu nanti. Enggak. Ini perbedaannya. Nong gini gue kasih tahu Nong perbedaannya. Memang kalau di dalam kekristenan orang baik dan orang jahat itu diciptakan dari awal. Jadi ada orang diciptakan dari awal dia udah jahat sehingga nanti masuk neraka. Lalu kemudian nanti juga ada orang baik diciptakan sehingga nanti dia akan masuk ke dalam sorga gitu. Kalau di Islam enggak, semua orang diciptakan itu fitrah suci, tidak mengenal dosa. Sampai nanti dia menjalani kehidupan, lalu kemudian dia menentukan sendiri ke arah mana yang dia mau pilih. Apakah itu ke arah dia kebenaran? Bang. Makanya jangan menentukan sampai sekarang bahwa abang itu besoknya masuk surga. Lo tapi seenggaknya lu ada usaha untuk ke sana. Semoga abang masuk surga. Ya tergantung lu berdoanya kemana nih, ke Tuhan Allah Azza wa Jalla atau ke Tuhan yang lain. Kalau Tuhan kami itu antara dua begini Bang.
Itu begini bang, kita jangan menentukan kita sekarang mau masuk neraka atau surga. Kita tinggal tunggu saja ajal kita nanti kalau mati. Dan Tuhan udah ngasih tahu Tuhan udah ngasih tahu manusia seperti apa yang masuk neraka, manusia seperti apa yang masuk surga. Tuhan udah ngasih tahu. Manusia baik pasti masuk surga. Lah percuma lu baik ke manusia tapi tidak baik kepada Tuhan. Percuma. Baik. Namanya berdoa pasti baik lah. Setiap orang berdoa baik kok. Ya, lu berdoa. Nah, sekarang lu berdoa nih. Lu berdoa, terus lu berdoanya melalui perantara-perantara. Ini kan dilarang Tuhan. Kepada siapa kamu ingin membandingkan aku? Nah, itu loh. Ah begini, kau ke Jakarta lewat jalan tidak? Lewat ini awan. Oh iya mah, awan juga jalan. Pesawat juga pasti ada jalan. Oh ada aspal ya? Nggak tahu daerah lu mungkin di udara udah ada aspal, di gua belum. Abang kalau keluar lewat pintu tidak? Iya. Nah itu tidak, itu perantara masuk dalam surga. Antara masuk ke, kau masuk sebelum masuk dalam rumah pasti kau lewat pintunya dulu. Iya bedanya pintu lu itu pintu kayu, kalau gua pintu sensor, jadi gua tepuk tangan kebuka. Nah, kebuka pintunya gitu. Itu bedanya gitu doang. Kami kan, kalian berdoa juga kepada Nabi Muhammad. Astagfirullah, enggak lah bre, manusia. Nabi Muhammad itu meninggal, sedangkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, tidak pernah mati. Terus kalian berdoa untuk Nabi Muhammad? Enggak ada juga. Ada juga kok, saya pernah dengar. Iya itu dari Kristen, lu mendengar dari Kristen. Kami melantunkan puji-pujian kepada Nabi kami. Karena apa? Ya, saking cintanya kami kepada Nabi kami. Apa tuh? Nanti saya rekam, nanti saya kasih. Boleh, iya. Silakan. Di sini juga saya pernah dengar kok. Iya boleh. Kalau lu mendengarkan Islam mendoakan Nabi Muhammad, maka itu datang dari kawan-kawan Kristen gitu loh, yang mencoba nyari remis. Kami berdoa langsung kepada Allah dan kami setiap harinya melantunkan pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian kepada Nabi Muhammad kan? Nah itu pujiannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu. Artinya? Rahmat Allah dan kasih Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cantik ya artinya? Cantik. Yo X gitu. Kalian pernah nggak? Kami juga. Kalian ada nggak puji-pujian kepada Yesus? Kayak gimana? Ada. Kayak gini. Kitab suci mana tadi? Aku nggak bisa kalau tanpa kitab suci. Puji-pujiannya gini, Bang Gores. Puji-pujiannya gini. Tunggu. OTS di bawah ini. Di bawah ini minta ganti. Memang ada stok di bawah, masih ada di bawah. Itu si Paulus. Si Paulus. Oh, si Paulus. Ya udah, Nong, duduk dulu dong. Lu bikin kopi terus diminum lewat hidung. Enggak ada yang bercanda. Lu diem dulu aja. Masa lewat hidung. Bagaimana caranya itu? duduk aja. Paulus Betran. Paulus Betran, selamat malam. Selamat malam. Wes, mantap. Udah mau masuk Islam? Enggak lah. Oh, nggak akan masuk Islam ya? Oke lah. Kalau gitu jangan pakai hijab dong. Kenapa, Mbak? Jangan pakai hijab kalau gitu. Kan cowok. Ya, kan justru pengen di murtad asik. Wah, astagfirullah, dimurtadkan. Bre, lu dalam Kristen itu sampai maut memisahkan. Kalau dalam Islam lu abadi sampai surga. Pilih salah satu, Bre. Ada gitu loh. Apa tuh? Ada ya itu. Kalau kami kan di Ar-Ra'd ayat 23 kelak para penghuni surga nanti di surga Aden akan dikumpulkan dengan orang tuanya, pasangannya, anak cucunya, selamanya kekal di surga. Waduh, indah. Makanya ada frasa abadi sampai surga. Gitu. Kalau lu lu mencintai seorang wanita, tapi cinta lu cuma sampai mati gitu. Nanti udah beres gitu, cerai. Itu udah dengan kata lain cerai. Ngapain anjir? Ngapain menikah kalau ujung-ujungnya cerai? Kan gitu. Enggak lah, enggak ada perceraian lah, Bang. Loh, sampai maut memisahkan kita. Enggak kan enggak ada perceraian. Lah itu maut memisahkan tuh apa artinya? Kan ya maksudnya jangan sampai lah, istilahnya kan gitu, yang positif. Nah, makanya Paulus kalau memang lu menyayangi seorang muslimah, sayangilah juga Tuhan yang dia sembah, Allah Azza wa Jalla.
gitu. Sehingga lu berdua sama-sama sampai di surga dan bersama-sama selamanya gitu. Bukankah hal ini indah ketika lu bersama-sama dengan orang yang lu cintai di surga, tidak menjadi asing satu sama lainnya? Enggak bang lah, banyak kok di Indonesia juga yang beda. Banyak lah, hampir 70%, 50%an lah kalau nggak 40%. Iya, karena apa? Karena mereka kan pacaran beda agama itu, pacaran itu zina dalam Islam sih. Maksudnya kalau ada hubungan beda agama itu kan dua solusinya. Lu ganti calon pasangan atau lu ganti Tuhan lu. Yang mana lu pilih? Kan gitu. Cuma dua solusinya, Bre. Iya, udahlah, bahas yang lain cuma nanti. Wah. Ya udah, kita mau bahas apa nih? Apa yang lu pengen bahas? Apa yang lu pengen tahu tentang Islam? Atau apa yang lu pengen Islam tanyakan? Bagian aja. Oh, gua nanya ya. Oke, gua nanya nih. Siap. Oke, gua nanya ya. Oke. Saya jawab. Mantap. Nah, coba tunjukkan, coba jawab. Orang berdosa itu dalam Kristen diserahkan kepada siapa agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan? Ini gua kalau susah gua kasih pilihan ganda ya. A, Bapak, B, Yesus, C, Roh Kudus, D, iblis, E, Paulus. Nah, silakan dipilih. Ya, tadi pertanyaannya orang berdosa kan? Siapa? Iya. Ya, yang namanya kita manusia yang namanya kita berdosa, ya pasti kita akan masuk neraka bang. Yang pertama, ya bakal serahkan ke iblis. Yang pastinya itu. Namanya kita berdosa. Agar diselamatkan, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Enggak ada bang. Karena ada. Yesus datang ke dunia itu, dia di salib itu dia tidak menebus dosa. Tapi dia memberi keselamatan buat semua manusia ya, seperti itu, karena dia nggak bawa agama dia waktu dia turun. Jadi gini. Jadi supaya roh-roh manusia yang berdosa ini diselamatkan pada hari Tuhan, itu roh-roh ini harus diserahkan kepada siapa? Kalau di kita ya bang, kalau di Kristen itu ya, kalau kita mau diselamatkan, yang pertama ya kita harus, ya kalau kita berdosa nih ya, yang pertama kita harus bertobat ya, dalam arti kita harus dibaptis bang. Kalau istilah sekarang. Nah enggak, iya, dibaptis itu diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dibaptis. Oh, jadi seperti itu, mau bawa air percik gitu. Ketika dibaptis, yang dalam arti lain diserahkan diri kita kepada Tuhan itu, maka roh kita diselamatkan pada hari Tuhan, gitu maksudnya? Kan roh sih bang, kita kan maksudnya kan manusia ya. Kalau seandainya kita mati, baru roh yang di ini. Ini kan kita masih jiwa manusia kita bang. Nah iya kan, ini kalau keselamatan itu kan kalau udah di lewat dunia gitu. Nah pertanyaan gua, supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan itu, ya si orang berdosa atau orang-orang lah, siapapun itu diserahkan kepada siapa gitu dalam Kristen. Ya kalau itu pertanyaannya sih agak aneh sih kalau aku bilang ya. Kalau roh itu diselamatkan, itu kayaknya agak aneh sih kalau aku bilang bang. Tapi kalau kayak saya pribadi sih, selagi kita masih hidup ya, kita masih bisa diselamatkan, masih bisa bertobat ya gitu ya, jalanin aja gitu. Ya diserahkannya kepada siapa kalau gitu, supaya selamat lah gitu, supaya simpel. Kepada Tuhan. Oke, survei membuktikan apakah jawaban Paulus Bertrand ini benar. Tirai dibuka. Nah ini Bertrand, ini 1 Korintus 5. Ingat ya Bertrand ya, 1 Korintus 5, nomornya nomor 5.
Ingat Betran? Terus 5 ayat 5 ya. Ya, kita baca sama-sama ya. Nanti dicek juga di Bible, siapa tahu website gua salah kan gitu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Wis. Jadi apa Betran di sini? Tadi bacaannya? Orang itu akan diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mantap. Heeh. Kepada Iblis. Dar. Belum selamat. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan. Pada hari apa Betran? Hari Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Itu jawaban yang benar adalah D. Iblis. Gitu. Perikopnya apa ya? Coba kita buka yang ada judul perikop. 1 Itulah tuh dong perikopnya. Kor, ya. Semoga perikopnya menyelamatkan dari apa yang kita bahas. Oh, ini perikopnya Wednesday in South Jakarta, gitu dibilang. Itu bukan perikop. Oh, bukan ya, sorry salah. Ini perikopnya dosa dalam jemaat. Wah, dosa dalam jemaat. Iya, dosa dalam jemaat. Gitu. Pertanyaan berikutnya untuk Paulus Bertrand. Siap? Ya, boleh. Oke. Ketika ada orang yang menghujat Tuhan tentunya, supaya dia jera atau bertobat, maka penghujat ini harus kita serahkan kepada siapa? Sekarang gue putar urutannya. A. Iblis. B. Bapa. C. Roh Kudus. D. Yesus. E. Filipus. 30 detik dari sekarang. Silakan jawab. Jawabannya nggak ada yang benar itu emang. Nggak ada yang benar. Iya, kalau menurut saya pribadi ya meskipun ada penghujat ya kita doakan bang. Diserahkannya kepada siapa? Nah, ya Tuhan. Biar nanti Diserahkan kepada Tuhan. Oke, berarti menjamah. B. Oke. Iya. Siap. Survei membuktikan 1 Timotius 1:20. Kita baca dari 19 ya supaya nyambung. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jawabannya A. Iblis. Betran tidak lanjut ke babak berikutnya. Itu kan buat si Himeneus bang itu. Buat si Himeneus dan itu yang diwarnai. Bukan Ya, buat kita. buat Himeneus dan Alexander. Kok Iya. jadi gua keminim ya? Himeneus dan Alexander supaya apa? Serahkan kepada iblis. Ya, tetapi kan Supaya buat- apa? iya, diserahkan kepada iblis kan. Iya, supaya apa? Apa tadi tuh sambungan itu aku? Supaya jera menghujat. Cerah ya. Selamat datang di kebenaran. Oke, Paulus gagal lanjut ke babak berikutnya karena sudah 2 kali salah menjawab. Paulus sepertinya kurang paham betapa kuasanya peran iblis di dalam perjanjian baru. Silahkan Satsugi atau Sat Alif atau Bunda Rahma. Bunda Rama sudah tidur sepertinya. Oke. Pade Sugi. Pade. Ya, Ya, silakan Pade atau Pade mau saya rehat. udah mau Ke Ustaz istirahat. Alif aja. Saya udah mau istirahat. Badan masih Iya. demam-demam.
Iya. Minum banyak. Pada minum air panas jangan ditiup. Makan rujak, Ustaz Sugi. Nggak ada nih. Minum air Cabenya panas 1 minumnya. ons. Nggak ada itu. Minum air panas jangan ditiup, pada minum sedikit-sedikit. Insya Air Allah. panas Nanti pakai peringatan. air panas pakai bumbu rujak. Nggak ada. Usah dengar dia Pade. Oke, Pade rehat aja. Ustadz Alif. Ustadz Alif. Aku monitor. Seger Udah, banget silakan, Ustaz Alif Ustaz. nih baru bangun kayaknya. Lanjut Ustaz. Baru bangun. Paulus Ini- Petran. Ustadz. Ini masih yang tadi orangnya. Sama Paulus sudah emang sama Paulus. Awet. Sama Paulus sudah belum? Masih yang tadi orangnya. Aduh. Iya. Lihat Ustaz Khalid, ingat yang ini tahu apa namanya yang sama si Lemor itu lucu banget. Kan apa itu? Sama siapa? Ustaz Talib itu tolong dengerin voice note saya di grup ya. Oh iya. Yang masalah balas Tuhan itu manusia atau apa gitu lucu tuh yang mau opung di viral tuh TikTok tuh. Di itu sama Pak Lansen, Pak Ustadz. Jadi Ustadz Alif sambil menunggu voicemail WA dari Pak Sugi. Oke. Teman-teman. Ini kita lagi mengumpulkan donasi ke Sumbar, Sumatera Barat, di mana di sana sedang bencana ya. Lagi-lagi bencana ya, yaitu longsor. Jadi kita mengumpulkan donasi bagi yang mau transfer bisa via rekening. Coba di typing ya nomor rekening yang di bawah yang tahu. Terus bagi yang mau kirim-kirim gift, kirim ke Pak Ade Sugi ya, Sugi Kristologi. Nah, berapapun jumlahnya itu sudah membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Sumbar ya. Suaraku juga lagi begini dikarenakan aku sebenarnya lagi demam juga kemarin, tapi alhamdulillah udah sembuh. Cuman suaraku yang belum normal karena kebanyakan minum es. Nah, jadi saudaraku ini ayo kirim gift itu. Masya Allah ya Rinkel. Thank you, luar biasa. Oke, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, mantap. Terus kumpulkan ikhwan untuk saudara kita Iya. gitu. Jangan malas sedekah. Oke. Karena sedekah itu bagian dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Keren Aduh, kan ada Islam? Rijal error itu. Raja gara-gara Pak 5 juta. Andri Saputra. Gak, dia Pak. Ada Itu. Bang Handi di bawah. Ada Bang Handi ya? Bang Ya, Kores nyumbang coba apa buat, tengok. buat korban di Sumatera Barat? Iya, di Sumatera Barat. Nyumbang apa, Bang Ada. Kores? Doa atau Apa tuh? Hah? Bang Kores nyumbang apa buat Sumatera Barat? Aku nyumbang suara. Oke. Ini ada Bang Handi. Nah, tuh Bang Handi. Kunyah Bang Handi. Paulus, kalau Sinong bosan orang-orang. Oke, Bang Andi. Bang Mana Andi suaranya? mau menangani. Apaan? Ini ada Iya. Paulus. Ntar dulu, Bang Andi baru dari aku lagi ngaduk makan tadi ya. susu coklat dulu. Oh, anjir. Nyusu malam-malam, buset. Oke, jadi sambil menunggu Bang Handi monitor untuk menangani pasien kita ini, mari kita ayo membantu saudara-saudara kita yang di Sumbar. Bagi yang ingin memberikan ke rekening, mau transfer ke rekening, bisa melalui via transfer itu ada di bawah. Dan bagi yang mau melalui gift-gift silakan ke Sugi Kristologi. Dan nanti kita akan kirimkan semua itu ke Sumbar ya, di mana nanti ada api Sumbar yang akan menyalurkan semua bantuan dari kalian. Dan terima kasih atas bantuan kalian, atas gigip kalian, berapapun jumlahnya, masya Allah itu luar biasa. Bang Andi dan monitor, Apa sih? itu ada pasien. Baru bentar ditinggal kayak tadi aku sampai rumah itu jam berapa ya? Habis ketemu Dari mana? teman-teman banyak makan malam. Enak kali makan malam. Aku nggak ada yang ngajak aku makan malam. Aduh, Ikut udahlah. sampai rumah jam 11. Jadi ini baru
Selesai Saya live bicaranya. kan di Bang Nandar tadi. Karena di sini kan sibuk Oh. gitu, nggak enak lah. Gantian nanti biasa konten di sana. Oke, oke, oke. Aku mau nanya Gimana? nih Bang Hadi. Bang Hadi mau berdiskusi sama Paulus atau kita di sini aja dulu mau untuk ngumpulkan donasi ke Sumbar? Karena yang lainnya pada rehat gitu. Ya diumumkan terus saja bahwa teman-teman semuanya terus berbagi karena kita tahu di sana ya tentu ada yang tidak tercover. Insya Allah nanti celah-celahnya itu api Sumbar akan menyisir kira-kira daerah mana nanti akan dituju untuk kita beri bantuan semampu kita kan gitu. Karena api memang selalu ada saat-saat dibutuhkan. Karena memang salah satu program api adalah untuk kemaslahatan umat, membantu sesama. Nah, inilah gunanya ada semacam api, yayasan api itu untuk menampung aja sih dan menyalurkan. Insya Allah secara transparan kok, karena semua bisa diaudit dengan transparan penggunaan dana yayasan api. Ada Pak Hendra sebagai pemegang kunci untuk bagaimana dana itu, ada Ustadz Alif sama Baju Mbak bertiga. Jadi nggak transparan lah begitu. Ya, untuk itu teman-teman mari menyisihkan sebagian rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah yang ada di Sumatera Barat. Karena informasi di sana itu mulai dari Kelok 9 udah terputus sampai ke dalam begitu. Ya, untuk itu juga melalui forum ini kepada semua keluarga yang sedang mengalami musibah diberi ketabahan, terus dimudahkan segala urusannya di sana, dijauhkan dari penyakit. Bagi yang meninggal tentu kita doakan menjadi mati syahid, insya Allah mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih harapan kami. Yang kita masih hidup ini, ya sebagian rezeki kita jangan disimpan, dikeluarkan saja. Insya Allah semakin kita berbagi itu tidak akan berkurang, insya Allah akan semakin dilipat gandakan. Untuk itu api masih menunggu, rekening api tentu masih ada di tangan kalian semua. Apabila belum tahu, Anda boleh bertanya kepada kami. Dan mohon maaf tadi yang mengirim bukti transfernya ke saya nggak bisa membacanya karena saya lagi di luar, agak berisik, jadi saya nggak minta naik, saya memantau dari luar. Terima kasih, semoga rezeki yang Anda bagikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami masih buka sampai 2 jam yang akan datang, karena ini baru jam 1 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan tutup kurang lebih 2 jam yang akan datang, kalau masih memungkinkan. Tapi kalau Bunda Hesti sudah kehabisan cokornya udah kering, ya terpaksa kita hentikan. Songorku gak keren. Oh, belum ya? Semuanya pada ini, Bang Pade lagi gena badan katanya mau rehat. Ustadz Alif kayaknya tidur dia baru bangun. Nah, Ustadz Alif, Kores katanya udah lelah. Bunda Rama tidur, ya kan? Oh, tinggi si Paulus nih. Nah, Lu nggak bener lu rest, bilang aja lu main game. Nggak bener lu. katanya dia udah lelah. Ya itu yang kita sampaikan aja yang ingin masih menyalurkan Udah lo 1 jam tadi. Via transfer, via kalau yang ingin masih membantu meringankan beban saudara kita via transfer bisa lewat rekening yayasan atas nama Apologet Islam Indonesia, nomornya 7-nya 5 kali 51770, 7-nya 5 kali 51770 ya. Atau lewat GIF bisa langsung ke Pak Desugi, nanti itu akan dicairkan dan digabungkan ke rekening untuk disalurkan. Ya, kita sambil koordinasi dengan saudara-saudara kita di belakang layar ini.
dan untuk mengenai penyaluran pembelanjaan untuk selimut, bahan-bahan kebutuhan dan sebagainya. Lanjut, Paulus bukan, Yesus bukan, Tuhan bukan. Jadi gimana kita? Paulus, silakan. Ya. Ya, Kenapa tadi Pak Ustadz Pak Alif? Enggak, biar memastikan aja tidur atau enggak. Gimana ini? Kita lanjut lagi diskusi. Ya, lanjut terus, mantap. Terusin. Belum di sini aku di grupnya Nandar nih. Ada Bang Hendy, saya kabur. Ketemu lagi di sini. Kabur lagi lah. Ya, lu kenapa sih takut sama gue? Nggak bener lu. tadi dia ketemu Pak Nadar, ada Bang Andi kabur. Ketemu lagi di sini. Bang Andi, emang kenapa Bang Andi? Bang Hendy lagi kilik si Ekin tadi dia makanya dapat Oh. Bang, tadi, Bang. Udah selesai si Ekin. Paulus gini. Merujuk kepada kitabnya yang Anda pegang bahwa Yudas yang menghasut Yesus sehingga Yesus ditangkap, ternyata Yudas itu menyesal loh. Betul kan? Yudas menyesali perbuatannya karena Yesus orang yang tidak bersalah. Ini dalam lanjutan kitabmu ya. Dalam lanjutan kitabmu ternyata Yesus ditangkap sehingga dia harus disalibkan gitu. Yudas menyesali perbuatannya. Sip ya. Oke. Disalib bukan salib Bang, digantung dia. Ya, digantung. Ya, digantung. Yudas menyesali perbuatannya karena perbuatan dia, Yesus itu sampai ditangkap dan disalib. Iya, betul ya. Nah, Yudas sudah menyesali, artinya apa? Yudas menyadari perbuatannya itu adalah salah. Yes. Nah, artinya sebuah kecelakaan besar, penyaliban terhadap Yesus. Bahkan Yudas pun sampai menyesali perbuatannya. Nah, penyaliban Yesus atau pembunuhan terhadap Yesus, Anda juga turut menyesali atau tidak? Ada Gimana? ada penyesalan maksudnya. Oke, iya, Anda turut menyesali nggak terjadinya penyaliban terhadap Yesus? Oh, kalau aku pribadi sih tidak. Tidak. Kalau gitu Anda bisa lebih jahat dari Yudas dong. Iya, maksud aku gini, memang kan tujuannya kan Iya. Dibantah. nggak apa salah ngomong. Tujuannya emang dia memang untuk disalibkan seperti itu. Kan udah perintah dari Allah seperti itu. Kan kita paham narasinya. Iya. Penyaliban penangkapan terhadap Yesus itu kan berawal dari Yudas Iskariot dirasuki iblis. Sehingga sukseslah Yesus ditangkap dan disalib. Nah, karena Yesus ditangkap dan disalib, Yudas sadar Yesus manusia tidak bersalah. Ketika dia sadar, dia menyesali perbuatannya itu. Ya, tapi gini Bang, kalau secara narasi ya Bang ya. Emang kan waktu Yesus memilih ke-12 murid, emang sudah tahu bahwa ada yang mengkhianati dia. Seperti itu, dan juga ada yang menyangkal dia. Itu Yesus sudah tahu. Seperti itu. Makanya dipilih Yudas. Seperti itu Bang. Loh iya, kan ketika Yudas dirasuki iblis, dia belum sadar. Kan gitu. Dia masih mengikuti apa yang diinginkan iblis. Iblis merasuki Yudas agar Yesus ditangkap. Iya. Setelah sukses penangkapan Yesus, iblis keluar dari Yudas. Memang narasi keluar dari Yudas nggak ada. Sudah itu Yudas sadar. Berarti kan iblis sudah tidak ada toh? Ya. Dia menyadari kesalahannya, perbuatannya, bahkan 30 keping uang peraknya pun dikembalikan kepada imam-imam. Karena dia sadar tindakannya itu salah. Di situ Yudas sudah sadar ternyata penyaliban terhadap Yesus adalah tindakan kejahatan. Iya. Bukan tindakan yang benar. Oke. Maka Yudas, sesalah-salahnya Yudas, dia sudah menyesali perbuatannya, itu tindakan yang jahat. Nah, sementara Anda dalam iman Anda wajib mengimani kalau Yesus itu harus disalib, kan gitu. Betul. Nah,
Sementara tadi Yudas sudah sadar. Kenapa Anda belum sadar? Ya itu sih kalau menurut Bang Alip bilang saya lebih ganas dari Yudas, itu sih mungkin ya argumennya Bang Alip ya. Tapi kalau saya pribadi ya emang Kan logikanya begitu, Bang. iya, cuma kan kalau apa namanya kalau secara cerita ya memang seperti itu sih Bang kejadiannya, seperti itu. Ya, itu Loh, sih iya begitu. dari Nah, artinya saya apa di pribadi ya. situ? Yang sukses membuat rencana di situ siapa? Iblis. Iblis. Yang menghendaki Yesus disalib adalah Iblis. iblis. Berarti Anda sejalannya dengan Iblis. iblis. Yudas saja udah sadar, ternyata tindakannya salah, tetapi Anda meneruskan kehendak iblis. Ya itu sih menurut ya itu kalau Bang Alip mau bilang seperti itu sih ya nggak masalah gitu. Seperti itu. Iya, tapi iya, pribadi, iya. ya, Bang. Tapi memang kalau jujur memang nggak bisa dibantah. Ya udah, nggak apa-apa. Karena kalau saya tanya, kalau Bang Alip ini percaya sama Yesus. Yang mana nih? Kalau Bang Alip sendiri itu percaya gak sama Yesus? Percaya Yesus? Sebagai apa dia? Kalau menurut Pak Alip? Oke, dalam perspektif yang lahir di tanah Israel, putra Maria atau anak Maryam, kalau di dalam Islam Nabi Isa alaihissalam, dia sebagai nabi utusan Allah. Berarti kan kalau secara Islami ya Bang ya, itu kan istilahnya kan Nabi Isa. Tapi kan penyalipannya kan itu pasti orang lain kan, Simon dari Cinere kan yang salib kan, bukan Nabi Isa kan. Ya, pokoknya Al-Quran tidak menyebut nama sosok lain yang menggantikan gitu. Makanya kami lebih sejalan pemahaman dengan apa yang dinarasikan di kitab Anda sebagai diyakini sebagai Tuhan yang tertulis dalam perjanjian lama. Misal yang berkaitan dengan orang-orang yang berdosa menjadi pengganti orang fasik, pengganti orang baik diselamatkan, orang baik didengar doanya oleh Tuhan. Dalam artian di sini adalah Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai aku, tidak pernah meninggalkan aku. Makanya ketika ada yang berseru ketika disalib, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pasti bukan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Makanya ketika kita membahas ketika iblis itu kan berusaha menyesatkan manusia. Bahkan Yesus sendiri pun berusaha untuk disesatkan. Tetapi menyesatkan Yesus gagal. Ya wajar, Yesus nabi utusan Tuhan. Ketika Yesus gagal disesatkan, maka iblis berusaha itu tidak pernah menyerah. Bagaimana manusia itu sesat? Akhirnya apa? Menyesatkan orang lain. Gimana caranya agar orang itu tersesat? Dibuatlah konsep bahwa mengimani kalau Yesus itu Tuhan, lalu dia itu penyalibannya menjadi penebusan dosa. Padahal tadi secara akal sehat pun Anda sudah meyakini sejalannya iman Anda itu dengan rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Kalau menurut Pak Alip sendiri, iblis itu malaikat atau bukan? Iblis ya iblis lah, bukan malaikat. Kalau pernah dengar cerita katanya iblis itu dari malaikat yang turun, yang gagal dia. Iblis itu bangsa jin. Bangsa jin, bukan dari malaikat yang gagal terus dia ke bumi. Bukan. Gitu. Karena malaikat itu tidak ada pilihan untuk membangkang. Tapi dia bisa berubah wujud, atau maksudnya kayak bisa apa gitu? Maksudnya bisa menyamar gitu. Ya bisa. Itu salah satu kelebihan malaikat itu, dia bisa berubah wujud. Malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia, bisa. Iblis bisa berubah wujud juga bisa.
Nah, sekarang kembali Kalau lagi. di Islam Oh, sendiri berarti ada yang namanya nabi palsu kan, kalau di Kristen kan ada tuh di ayatnya kan terkait nabi palsu kan. Berarti ada. kan iblis juga bisa menyamar kan. Ada pasca kenabian wafatnya Rasulullah SAW juga ada yang mengaku nabi. Contoh Musailamah Al-Kadzab. Dia itu mengaku sebagai nabi padahal itu nabi palsu gitu. Itu penyesat. Makanya penyesat itu selalu ada. Nah, berikut juga dengan setelah tadi makanya iblis gagal menggoda Yesus, tetapi kisah Yesus ini tidak berhenti bagaimana orang itu tersesat sehingga apa? Mengikuti rencana iblis tadi. Bahkan tadi dikatakan tuh, orang pun diserahkan kepada iblis. Iblis lagi yang sukses tuh. Atas nama Yesus diserahkan kepada iblis. Nah, makanya ketika orang-orang Kristen mengatakan juga ada orang berdosa. Nah, dosa itu siapa pelaku dosa? Sumber dosa itu dari mana? Kan dari iblis. Iblislah pemilik dosa. Akhirnya apa? Yesus menebus dosa, berarti kepada iblis juga. Gitu. Lah iya kan konsep imanmu kan gitu jadinya. Tapi gini loh Bang, nih Iya. kalau menurut saya pribadi ya Bang ya, ya kan. Kalau saya sih percaya ya sama Yesus ya karena keilahiannya yang kita sembah Bang, seperti itu sebenarnya. Lagian juga kan kalau menurut Pak Alif bilang kan, Pak Alif bilang percaya kepada Yesus, percaya seperti itu. Lah masa kalau saya percaya kepada Yesus, masa saya harus agama Islam? Kan nggak mungkin. Kristen juga kan bisa sama percaya, karena kan dia di bumi kan gak bawa agama seperti itu. Jadi semua orang bisa memilih seperti itu. Oke, sekarang percaya kepada Yesus keilahiannya. Loh, balik lagi Bang. Iblis aja disuruh oleh Yesus menyembah itu kepada Tuhan yang Esa. Nyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Yesus sama iblis aja bilang begitu. Bukan menyembah kepada Yesus. Makanya iblis itu tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Ini pengikut-pengikutnya nanti ada yang dibuat nih. Karena kan dikatakan juga oleh Yesus, antikris itu akan datang pada saat ini juga, pada masa ini juga. Bagaimana caranya orang itu tersesat? Yaitu disesatkan oleh iblis. Iblis kan disuruh menyembah Allah yang Esa, lah iblis nggak mau, memang sudah membangkang. Disesatkanlah pengikutnya. Nah, contohlah tadi malah menuhankan Yesus. Tapi ya gimana ya Bang ya? Yesus kan udah di surga seperti itu. Ya berarti kan dia udah ini dong dia. Maksudnya kan gimana ya ibaratnya ya? Ya dia berarti udah lulus dari ini, dari apa namanya ujian. Kalau gitu berarti ibaratnya kan ujian ya selama di bumi. Berarti dia udah di surga Bang. Ya, sebenarnya dia terangkat ke langit itu. Ya, terangkat ke langit. Kan belum selesai. Oke lah. Kan Yesus seperti yang Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia itu kan istilahnya ke sana itu bukan untuk tinggal, tapi untuk menyiapkan tempat, menyiapkan rumah. Buat siapa? Ya buat para pengikutnya. Siapa pengikutnya? Yang sejalan dengan imannya. Nah, kalau yang tidak sejalan dengan imannya ya nggak bisa masuk ke rumah yang disiapkan oleh Yesus. Intinya ketika Anda menuhankan Yesus, apalagi mengatakan Yesus Tuhan dan menyembah Yesus, ketika ada apa-apa manggilnya Yesus, nah itu sebenarnya Anda mengikuti pengajar-pengajar sesat. Karena itu bukan ajaran Yesus. Makanya Yesus sudah mewanti-wanti berkali-kali, berhati-hatilah pengajar-pengajar palsu, berhati-hatilah penyesat, berhati-hatilah, dan seterusnya berkali-kali dia sampaikan. Ya, contoh tadi aja. Ketika Anda mengikuti, selama ini mungkin kawan-kawan Kristen tidak menyadari, pada prinsipnya imannya ternyata mengikuti langkah-langkah iblis. Padahal Yudas sendiri saja yang sudah menghasut, melakukan kejahatan, dia sudah menyesal.
Yudas sudah selesai, dia menyesal, urusannya okelah dia dengan Tuhan. Tetapi dampaknya ternyata iblis masih bekerja. Karena apa? Ketika orang mengimani dan meyakini bahwa penyaliban sebagai anugerah pengampunan dosa dan lain sebagainya, itu kan meneruskan jejaknya iblis. Tugasnya Yudas sudah selesai. Tinggal orang-orang bagaimana mengimani tentang penyaliban. Bekerja lagi di situ iblis. Makanya kan Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebaikan, karena dia adalah dusta, bapa segala dusta. Itu kata Yesus. Iya. Tapi gimana ya Bang ya, kalau saya sih emang udah percaya sih Bang seperti itu. Kalau yang pribadi ya Bang ya. Ya karena emang Yesus sebagai juru selamat seperti itu. Karena nggak ada yang bisa apa namanya, nggak ada yang mau berkorban gitu Bang buat manusia gitu di kayu salib ya kan, seperti itu sih. Tapi kalau saya pemikiran dari ya mungkin dari Pak Alif seperti itu ya udah nggak apa sih, saya hargain gitu. Yang penting kan ya nggak apa-apa lah, dapat ilmu juga atau gimana gitu. Ya kan Yesus sendiri kan dia ketakutan, gak mau sampai nyuruh muridnya berjaga-jaga. Karena dia akan mengalami cobaan yang sangat berat, bukan yang dia mau. Yesus disalib itu kan bukan karena kemauan dia. Makanya kan dia memohon kepada Tuhan. Keringatnya itu bagaikan darah bertetesan ke tanah. Dia sangat ketakutan, muridnya suruh berjaga-jaga. Lagi-lagi makanya ya kita sebenarnya hargai ya, kembali ketika Anda keimanan, memang Anda sudah terjebak dalam sebuah konsep keimanan yang selama ini yang penting Yesus Tuhan, masuk surga, kan gitu. Roma 9 nomor 10 kalau nggak salah, apa Roma 10 nomor 9 itu. Ya kan gitu memang konsepnya dari ajaran orang lain di luar ajaran Yesus. Berkali-kali Yesus mengajarkan itu kepada siapa? Kepada muridnya. Muridnya siapa? Bani Israel. Dia pesan apa? Jangan keluar dari Bani Israel. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya ajaran yang untuk di luar Bani Israel itu tidak sejalan dengan ajaran Yesus. Membuat konsep sendiri. Kan itu yang dipesankan oleh Yesus. Makanya ketika Anda melihat ucapan-ucapan Yesus, narasi yang tertulis dalam Bible, tadi udah berulang-ulang loh dijelaskan. Agar masuk ke dalam surga itu perjuangannya berat, bukan percaya Yesus disalib. Bukan itu konsepnya. Menjalankan perintah Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Makanya awal mula dia melakukan penginjilan, dia keliling Galilea ke tempat ibadat, apa yang diajarkan? Mengajak manusia bertobat dari perbuatan dosa. Loh, kalau manusia bertobat ya nanti selamat. Bertobat, lakukan perintah Tuhan, kan gitu. Apa perintah Tuhan tadi? Seperti ketika ditanya, jangan membunuh, jangan berzina, itu contoh kecilnya. Jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, berbuat baik kepada sesama. Semua itu sudah aku lakukan, guru, apalagi? Jual harta, suruh sedekah itu. Ajaran Yesus tuh begitu. Sampai sedekah aja disuruh. Habiskan hartanya, bagikan kepada miskin, ikuti pengajaran Yesus. Ya betul, tapi kan itu untuk semua ya Bang, bukan orang Kristen juga kan, berarti untuk semua kan. Benar gak Bang? Loh, untuk murid-murid Yesus, dan Yesus mengaku untuk kalangan Bani Israel, kan gitu. Segala bangsa, untuk semua manusia Bang, nggak harus. Ajaran Yesus itu kan untuk Bani Israel. Itu yang diucapkan oleh Yesus. Kecuali ada ajaran orang lain yang menulis pengajaran disebarkan kepada bangsa lain. Dan ketika itu yang diimani, itu sudah beda cerita. Ya contoh, ketika kawan-kawan Kristen menuhankan Yesus, mengajarkan tentang penghapusan ajaran-ajaran Yesus, itu kan dari oknum lain, pribadi lain. Yaitu Anda, Paulus. Namamu itu udah sejalan. Gitu. Makanya kembali kepada pengajaran Yesus. Dan itu wanti-wanti dari Yesus. Waspadalah, 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 karena banyak penyesat datang.
Dia menggunakan namaku. Makanya jika ada orang yang mengaku bahwa akulah dia, jangan percaya. Jika ada yang mengaku melihat aku di padang gurun, jangan percaya. Di balik bilik, jangan percaya. Nah, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, Yesus sudah bilang jangan percaya. Di dalam kitab Anda malah jadikan kitab suci. Tiba-tiba Paulus bertemu dengan Yesus. Kan Yesus sudah bilang jangan percaya. Benar kan? Jika ada yang mengaku melihat aku di balik gurun, di padang gurun, jangan percaya. Di balik bilik, jangan percaya. Nah itu. Tapi tiba-tiba ada yang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Nah, akulah Yesus yang telah orang Nazaret yang telah kau aniaya. Malah dikatakan dapat pengajaran. Nah kan Yesus sudah bilang, jangan percaya kalau ada yang bilang mengaku ketemu dengan saya gitu. Udah dipercaya orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, diimani pula surat-suratnya, dijadikan patokan keimanan. Nah sekarang di sini yang sedang menyangkal Yesus siapa? Ya. Iya, tapi ya. Iya. Ya tapi gimana pas waktu si Paulus ketemu sama Yesus, dia langsung dapat tulah, yaitu kayak buta matanya kan. Pada waktu dia ketemu dengan Yesus itu kan ada cahaya. Ya makanya jangan dipercaya, kan kata Yesus jangan dipercaya. Kalau ada yang mengaku bertemu aku dimanapun berada, dia bilang jangan percaya. Belum waktunya datang. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu seperti kilat dari timur ke barat. Lah dia cuman silau melihat kayak senter gitu doang. Tapi kenapa ada suara kayak Saulus, kenapa engkau menganiaya? Ya itulah ujiannya. Makanya kata Yesus jangan percaya. Lagi-lagi untuk meneruskan jejak penyesatan si iblis. Karena tadi hasutan itu sudah sukses kepada Yudas. Yudas pun sudah menyesal, ambil pribadi lain untuk melanjutkan episode penyesatannya. Kan Yesus sudah bilang, kamu percaya nggak sama Yesus? Kalau ada yang bilang bertemu dengan aku di balik bilik, di padang gurun, apa dia katakan? Dia ada di sini, dia ada di sana. Kata Yesus, jangan percaya. Kamu pegang nggak omongan Yesus ini? Pegang sih. Nah, pegang. Kalau kau pegang ucapan Yesus itu, ya kau jangan ikuti ketika ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Tapi kalau seandainya dari kisah Paulus itu berbicara tentang pertobatan, berartinya itu kan, kalau dibilang terkait ceritanya ya Bang ya, Paulus ya kan, dari dia membunuh murid-murid Tuhan seperti itu, sampai dia bertobat, sampai dia dikasih mujizat, sampai bisa membangkitkan orang mati. Ya makanya kan kata Yesus kan di Matius 24, waspadalah juga, dia menobatkan orang, kan gitu ya. Dia mengaku bertobat padahal nanti dia menyesatkan banyak orang, bahkan 2 kali lebih jahat. Itu wanti-wantinya dari Yesus itu udah berkali-kali dia sebutkan. Bahkan Yesus kan katakan hati-hati dengan nabi-nabi palsu, dia itu adalah serigala yang berbulu domba. Dia ngaku ini dulu nih biar diterima, ngaku tobat dulu, ngaku baik dulu, padahal dia itu serigala yang buas. Itu kembali kepada ingat pesan Yesus terhadap pengajar-pengajar palsu. Dari buahnya lah engkau akan melihat. Buah yang baik tidak mungkin dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, kan gitu. Jadi nah sekarang pengajaran penyesatan ini kita lihat nih buahnya. Buahnya itu dilihat dari pohonnya. Nah tadi sudah dikatakan penyaliban terhadap Yesus itu bersumber dari kejahatan. Kalau sumber dari kejahatan tidak mungkin menghasilkan kebaikan, tidak mungkin membuahkan kebaikan. Baik gini, kalau saya sedikit memahami ya mungkin ya, kalau di Kristen itu emang banyak banget terkait nabi-nabi palsu. Berarti kalau dari orang Kristen sendiri itu nggak susah sih, sebenarnya maksudnya nggak gampang banget masuk surga, banyak liku-likunya. Contoh nih kayak di ayat ya terkait nabi palsu itu, ayat di Yeremia 23 ayat 15 seperti itu.
terkait nabi palsu yang bunyinya, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan dan minum racun, sebab para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Berarti emang udah semua bang, berarti kalau kayak gitu kan banyak nabi palsu. Ini terkait nabi palsu ya bang ya di Yeremia. Ya. Terus kalau terkait apa namanya munafik, terkait orang-orang munafik itu ada di Matius 7 ayat 15 sampai 23. Banyak sih bang, pokoknya bang kalau terkait nabi palsu itu di Alkitab memang banyak, seperti saya akuin emang banyak. Nah, sekarang kemana nih larinya? Ketika tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus, kira-kira Anda percaya atau tidak? Ini bang, tanda Yunus atau tanda apa? Tanda Loh, tentang nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. kayak ya. Lah iya, itulah sekarang fokus ke sana. Yang disampaikan oleh Yesus tentang pengajar sesat, si penyesat. Nah, itu Anda harus ikuti tuh narasi yang dijelaskan oleh Yesus. Makanya Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekarang Yesus buas nggak? Dia pembunuh murid-murid Yesus nggak? Ya. Buas dia. Makanya dia menyamar seperti domba, nanti mengaku bertobat. Nah, setelah itu dia bikin surat dia jadi ajaran, jadi pengajaran. Banyak yang tersesat mengikutinya. Makanya tadi awalnya adalah seperti ingat wanti-wanti dari Yesus. Jika ada yang mengaku bertemu denganku, jangan percaya. Dia ada di sana, dia ada di sini, jangan percaya. Itu pesan Yesus. Tetapi wajib diimani oleh Kristen, mengimani surat-surat Paulus, di mana ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, Kristen harus percaya. Padahal Yesus sudah bilang gitu. Kata Yesus, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Nah, itu tanda-tandanya lagi. Siapa itu? Siapa yang menyerahkan orang di tempat ibadah, yang menyiksa orang di tempat ibadah, itu siapa? Yang tertulis di Matius 10:17, terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Nah, siapa yang melakukan demikian? Ini pengakuan Paulus atau Saulus, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang melakukan ini? Paulus. Pesan lagi Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Nah, siapa di sini yang ngaku orang Farisi? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Yesus mewanti-wanti terhadap orang Farisi. Yang mengaku orang Farisi di situ siapa? Paulus lagi. Tapi gini bang, tapi saya bantah sedikit. Kalau saya pernah baca ya bang ya, terkait nabi palsu ya bang ya, itu kayaknya nabi palsu itu di luar dari bangsa Israel bang. Contoh nih, kayak di ayat berapa ya, sebentar, di ayat Yeremia 3 ayat 2 bang. Kalau nggak salah itu bunyinya, di manakah engkau tidak pernah tiduri di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan jinamu dan dengan kejahatanmu. Itu juga terkait nabi palsu juga bang, buat nabi palsu. Berarti itu di luar dari
Berarti ya kayak negara orang-orang Arab Nah, itu, Bang. tanda-tanda tadi itu seperti apa? Dan ingat kembali kata Yesus, semua itu akan digenapi oleh angkatan ini. Nah, siapa angkatan Yesus di situ? Yang mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa kau lari terus kepada di luar dari ucapan Yesus? Kenapa engkau tidak mendengarkan perkataan Yesus? Kenapa? Tapi kan emang aku kan emang sesuai dengan ada ayatnya, Bang, gitu. Jadi Lah ini makanya fokus kepada pengajaran Yesus yang dia berkali-kali mewanti-wanti. Sebentar. Nah, lanjut lagi. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang siapa yang mengaku ahli Taurat? Ayo, Paulus, Filipi 3 nomor 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kata Yesus, waspada terhadap orang Farisi. Siapa orang Farisi? Yang mengaku ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Masih juga Paulus di sini. Ya udahlah, makanya di situ. Nah, ngomongnya ke Paulus terus sih, makanya tentang nama saya Paulus kan. Paulus. Loh, ini yang diucapkan oleh Yesus. Berkali-kali dia katakan waspadalah, 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 karena dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi Dia kalau saya menyesatkan lihat, banyak Bang, orang. jadi gini, Bang, kalau kita kan baca kan ya jangan dikutip-kutip lah satu ayat, itu pasti kan ada ayat lain juga yang terkait nabi palsu juga banyak, Bang, seperti itu yang tadi saya bilang terkait di Yeremia. Ini juga kayak di Yeremia 23 ayat 25 juga banyak juga nabi palsu juga itu nubuatnya seperti itu. Banyak sih sebenarnya. Ya udah, sekarang mau kemana? Hati-hati, waspadalah, ucapan Yesus mau Anda percaya atau tidak? Ya, kalau kalau sesuai dengan ayat mah ya saya percaya sih, Bang. Ya sudah, kalau percaya, ngapain repot-repot? Yesus katakan, semua itu akan digenapi oleh angkatan ini. Berarti dalam periode Yesus, yang berkali-kali Yesus katakan jangan percaya. Ketika ada yang mengaku bertemu, pertanyaan saya, siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Paulus kan? Iya. Siapa yang mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu denganku di sini, di sana, di balik bilik, di padang gurun jangan percaya, yang berkata begitu siapa? Yesus. Anda mau percaya ucapan siapa? Ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Ucapan Yesus. Ya sudah, kalau percaya ucapan Yesus, maka pengakuan Paulus itu tidak bisa dipercaya. Kan gitu? Nah, iya kan? iya betul. Iya juga sih. Iya kan? Iya emang. Lah iya. Nggak ngejawab. Dia nggak ngejawab Ustadz Talib. Itu Ustadz Talib yang ngejawab sendiri. Iya sih. Iya, orang dia bilang ya. Dia nggak ngejawab. Dia mute dari tadi. Undo aku udah jawab. Udah jawab kok. Mana jawabnya? Apa jawabnya? Iya tadi itu benar kan? Iya bener itu, makanya. Gimana sih? Bunda ini. Ya udah, itu poin intinya dulu. Yang menggenapi ucapan Yesus di situ siapa? Paulus. Berarti menurut Yesus dia itu adalah si penyesat. Kan gitu. Tapi kalau sananya Paulus menyesat, kenapa dia udah di surga, Bang, tingkat 3 dia. Waduh, hebat kali Paulus. Aku udah sejarahnya ya, Bang. Bang Andi, Paulus katanya udah di surga, Bang Andi ini. Tahu kan, Bang? Aku ada yang ngomongin terus ini. Dia bisa masuk surga. Loh, tolong dibaca WA-nya, Ustaz. Doa. Iya. Itu tangani dulu itu. Gimana tiba-tiba ngaku Paulus di surga itu? Gimana ceritanya itu? Terserah lu deh, Lus. Yang jelas lu mau selamat, ikuti ajaran Yesus lah. Jangan nambah-nambahin. Lu juga.
Ya kan kalau seandainya ikut ajaran Yesus kan nggak harus masuk Islam bang, Kristen juga kan bisa gitu. Ntar dulu ya, disela dulu bentar ya. Ustaz Ali, tolong dong. Ustaz Ali. Ya, sebentar, aku malah sebentar Ya. tak buka ya. Ya. Kita ini dulu ya, sampaikan ya. Oke, baik. Alhamdulillah ada dari hamba Allah yang berinfak ya, bersedekah, mengatasnamakan orang tuanya, artinya dari anak yang soleh ya, menginfakkan atas nama orang tuanya. Kita sebutkan saja yang almarhum di sini Bapak Untung dan Ibu Katemi yang sudah almarhum, ghafarallahuma dunubahuma, dan yang masih hidup semoga Allah berikan kesehatan, kemudahan segala urusan, dilapangkan rezeki Bapak Imam Rafi'i dan Ibu Sumiati. Semoga apa yang jadi kebaikan dari anaknya menjadi penerang di alam kuburnya bagi yang sudah almarhum, disebabkan diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya bagi yang masih hidup, bibarakati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kana abudu wa ya Insya Allah pahalanya mengalir bagi yang almarhum di alam kubur, karena sedekah jariyah itu kan salah satu dari hadis Rasulullah yang akan menerangi alam kubur ya, dari kehimpitan, kesiksaan, dan juga menjadi asbab dimudahkan segala urusan buat yang sehat. Semoga Allah lipat gandakan, dicukupkan, dimudahkan segala urusannya. Ya, mungkin itu. Amin. Bang Handi. Ya, Amin makasih, ya Allah Ustaz. ya Rabbal Alamin. Siap. Ya, ini udah jelas di sini. Paulus, pengikut Paulus. Kita kira-kira apakan Bang Handi? Silakan. Tinggal dibayat aja udah. Dibayat apa lagi? Diserahkan kepada iblis ini atas nama Yesus. Tinggal diserahkan saja. Ya, yang penting kan gini loh, intinya kita sampai begadang kayak gini, tujuan kita itu ingin berbagi supaya tuh orang terselamatkan, jangan sampai kekal di api neraka. Karena sebagai seorang muslim tuh memang kita itu diwajibkan, apabila kita punya ilmu ya wajib untuk berbagi. Tugas itu sebagai seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, menyampaikan hal yang baik. Anda menerima, alhamdulillah, enggak, tugas kita selesai. Supaya nanti kita meninggal nih ditanyain, Ustaz Ali kau punya ilmu kok pelit banget, diem aja tiap hari, padahal ada media yang bisa dipakai. Nah itu nanti kita ditanyain, alhamdulillah jawabannya selama ini ada di api, bersama kita berjuang bersama. Itu kira-kira Pak Ustaz. Kita tutup kali ya, Ya. udah jam 2 ya, biar Dek Sadli juga bisa istirahat. Ya, Siap, Bunda hanya Esti. Gurunda juga lagi istirahat. Ini host monitor nggak hostnya? Ya udah, Ustaz Ali tutup aja dulu. Insya Allah besok malam masih kita buka untuk Sumatera Barat ya. Monitor. Hostnya monitor itu. Oke. Ya. Baik. Oke. Tepat Bang Ustaz Handi. ditutup. Oke, Ustaz Ali tutup. ya, kita sambil tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Paulus karena atas kejujuran Anda dalam berdiskusi ini. Itulah mungkin ajaran Kristen yang sesungguhnya, tinggal kita gunakan akal sehat kita ya bersama. Dan terima kasih kepada semua saudara-saudaraku
dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimah yang sudah berinfak bersedekah untuk saudara kita yang dilanda musibah di Sumatera Barat. Sudah terkumpul dananya yang luar biasa, Masya Allah. Update terbaru kami belum bisa lihat, namun di sini juga yang melalui koin kepada Ustadz Sugi atau yang langsung transfer, kami hanya bisa ucapkan semoga Allah balas kebaikan saudara-saudaraku semua dengan berlipat ganda, dimudahkan segala urusan. Bagi yang sakit Allah angkat penyakitnya, bagi yang sedang dilanda kesulitan semoga Allah mudahkan, Amin. bagi yang punya keinginan, harapan, cita-cita, anak dan sebagainya semoga Allah kabulkan ya. Dan juga semua yang menyimak baik di TikTok maupun di YouTube, semua yang melivekan acara ini. Dan kita ada Bang Adi yang mau disampaikan sebelum Ada kita terakhir. kepada majelis, silakan. Ya, untuk saudara-saudara kita semua yang ada di Malaysia, yang ada di Jerman, yang ada di Kanada, Amerika Serikat,